Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semuanya, selamat berkunjung kembali di channel tutorial saya. Dan hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini teman-teman semuanya, saya akan memberikan tutorial seputar emulator Android yaitu Memo Player. Bagaimana cara setting meningkatkan kinerja Memo Play untuk laptop atau PC yang low spec? Kalau high spec itu mungkin tanpa disetting sudah berjalan lancar. Tapi kalau jika sudah high spec tetapi bermasalah juga, kalian bisa mengikuti cara settingan saya yang ada di video ini. Jadi saya akan berikan 12 cara settingan ya. Dan kita langsung saja ke yang pertama. Yang pertama, kalian pastikan laptop atau PC kalian memenuhi sistem rekrutmen dari aplikasi Memo Player ini. Minimumnya seperti ini dan rekomendasinya seperti ini. Ya. Kalau di bawah ini gimana? Mungkin saja bisa dijalankan. Tetapi kalian harus men-setting dan mengkondisikan laptop kalian dulu sehingga kalian bisa menjalankan Memo Player ini, ya. Dan di sini teman-teman semuanya, jadi untuk minimum system requirement, kemudian ada rekomendasinya. Nah, ini kemungkinan bisa berjalan lancar dan bisa dijalankan di laptop atau komputer kita, ya. Jadi kalian harus memastikannya dulu. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua, ya. Pastikan laptop kalian itu support virtualization-nya ya, dan sudah di-enablekan atau sudah diaktifkan melalui BIOS kalian. Untuk caranya kalian bisa dicoba tutorial mengenablekan virtualization-nya. Caranya ada di video link deskripsi ini ya, di catatan di bawah video ini ada tutorialnya. Kemudian yang ketiga, bersihkan sampah atau cache yang berada di laptop atau PC kita. Cara lengkapnya juga ada di deskripsi video ini. Tutorialnya saya sudah menaruhnya, sudah memberikan sebelumnya. Kalian bisa langsung disimak saja. Kemudian yang keempat, ya, matikan startup aplikasi di Windows kita karena berpengaruh ya kinerja laptop kita. Saya akan memberikan bagaimana cara mematikan startup-nya. Kalian tentunya kalau misalkan startup itu ketika berjalan itu aplikasi itu serentak akan bersama-sama menjalankan ketika startup-nya on. Maka dari hal itu kita harus mematikan ya. Kalian masuk ke Task Manager, kalian tulis saja di pencarian seperti ini, Task Manager, kemudian pilih lalu kalian buka. Buka seperti ini ya. Kemudian pilih di bagian startup seperti ini, diklik saja, klik kiri, maka akan muncul seperti ini ya. Ini adalah tampilan yang punya saya. Kalian mungkin ada aplikasi macam-macam. Kalian disablekan saja, klik disable. Statusnya kalau sudah bertuliskan disable berarti sudah disable ya. Dan gampang kalau ingin mengenablekan lagi, klik yang enable. Ya, seperti itu. Kita close lagi, ini sudah selesai. Ini kalian kondisikan saja, ya, atur saja. Kemudian kita akan masuk ke cara selanjutnya, teman-teman semuanya. Cara yang ke-5. Kurangi tampilan Windows, ubah ke best performance. Ya. Jadi kadang kita tampilan itu bisa memberatkan kinerja laptop kita, ya. Dengan cara mengurangi beban tampilan dari Windows kita, itu bisa meningkatkan FPS yang terdapat di laptop kita. Ya, jadi juga meringankan laptop kita. Cara untuk mengurangi beban tampilannya seperti ini. Kalian klik ini, File Explorer. Ya, File Explorer seperti ini. Kemudian di Disk PC, diklik kiri. Lalu klik kanan ya sampai muncul seperti ini. Lalu klik yang properties ya, klik properties.
Ya, klik kiri properties, diklik kiri, tunggu beberapa saat sampai muncul di menu setting seperti ini. Ya. Kemudian kalian lihat di bagian kanan, ya, perhatikan di bagian kanan ada yang bertuliskan Advanced System Setting. Ya, kalian klik kiri. Di sini klik kiri. Kemudian di sini di bagian Advanced, kemudian di bagian Performs, klik yang ini. Ya. Klik Setting. Klik kiri. Kemudian di bagian ini diklik dan pilih yang ini ya, Adjust for Best Perform. Ini mengurangi tampilan dari Windows kita, tetapi bisa meningkatkan kinerja laptop kita. Yang untuk ini kalian checklist saja, yang dua saya barusan checklist. Kalau sudah kalian klik apply, pokoknya ikuti langkahnya lalu klik OK. Ya. Maka settingan mengurangi tampilan dari Windows kita sudah selesai. Ya. Dari tampilannya mungkin berkurang kualitas tampilan dari Windows kita, tapi ini sangat berpengaruh ya teman-teman semuanya. Berpengaruh untuk meningkatkan kinerja dari komputer atau laptop kita. Cara selanjutnya teman-teman semuanya, ya, ini juga harus diperhatikan. Ubah power baterai daya manajemen ke best performance GPU PGA kalian. Pokoknya ikuti langkahnya seperti ini, diklik di bagian baterai. Kemudian di sini kalian pilih yang ini, change plan. Kemudian di bagian setting pilih yang ini. Ya, pilih yang ini, diklik. Di sini nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kalau saya kan menggunakan laptop, saya memiliki dua grafik. Yang pertama AMD grafik, yang kedua adalah Intel HD. Nah, ini bagian AMD grafiknya, power setting. Kalian ubah ke performance seperti ini, maximis performance. Ya, kalau sudah dipilih maximis perform, kalian juga bisa dirubah di bagian ini. Nah, tapi di bagian Intel grafik itu tidak perlu ya, balance saja, karena nanti kita akan setting agar memo player yang kita jalankan itu terbacanya oleh PGA yang mumpuni jika kalian dua grafik ya. Nanti bisa otomatis jalankan oleh PGA yang kita akan atur nanti. Cara yang ketujuh yaitu update driver PGA kita ke versi yang terbaru. Nah, ini perlu sekali ya teman-teman semuanya jika kalian mendownload atau menginstal game-game yang baru atau aplikasi yang baru. Tentunya harus memiliki PGA softwarenya itu adalah versi yang terupdate, terbaru. Cara update-nya seperti ini teman-teman semuanya. Kalian ke disk PC, lalu klik pilih yang manage. Ya, klik manage seperti ini, diklik kiri. Ya. Kalian juga bisa mengupdate driver PGA kalian secara otomatis ya dengan menggunakan aplikasi ya, nanti saya akan jelaskan. Untuk cara manualnya, kalian kalau sudah masuk ke komputer manajemen, pilih yang device manager, diklik kiri device manager, kemudian kalian cari yang display adapter. Kalian buka. Ini saya memiliki dua grafik ya teman-teman semuanya. Untuk cara mengupdate secara manual, kalian klik kiri, maksud saya klik kiri di sini di PGA yang akan kalian update. Ya, biasanya kalau saya menjalankan game-game atau misalkan aplikasi itu kan berat ya. Tentunya saya sering menjalankan dengan PGA AMD. Ya, ini caranya untuk mengupdate-nya. Klik saja search automatic for driver, tetapi kalian harus terkoneksi internet. Perhatikan, harus terkoneksi internet. Kalau sudah terupdate biasanya bertuliskan di sini the best driver for your device already installed. Ya. Kalau sudah kalian close ya.
close. Dan teman-teman semuanya, kalau kalian ingin mengupdate secara otomatis, caranya ada di link deskripsi video ini. Kalian bisa disimak. Kita langsung ke cara yang ke-8. Off-kan game mode di Windows. Ya, game mode ini mungkin bisa berpengaruh ya, tapi ini bisa menambah kinerja dari meningkatkan FPS yang terdapat di laptop atau komputer kita ya. Kalian bisa di-on-kan atau di-off-kan, itu tergantung kalian. Tapi kalau saya rekomendasi di-off-kan saja. Ya, kalian klikkan di pencarian seperti ini, langsung saja game mode setting. Lalu klik kiri ya. Lalu klik kiri untuk langsung membukanya. Tunggu beberapa saat, masukkan ke setting. Ini game modenya kalian matikan ya, kalian off-kan saja. Ya. Kalian off-kan saja. Kalau sudah kalian off-kan, kalian close. Kita langsung ke cara selanjutnya, ke cara yang ke-9. Kita akan setting bagian compatibility aplikasi BlueStack-nya ya. Maksud saya aplikasi memunya ya, aplikasi memunya, bukan BlueStack, memu playernya ya. Caranya seperti ini teman-teman semuanya ya. Kalian di shortcut itu di klik kanan lalu pilih yang bagian properti seperti ini ya. Kemudian pilih yang di bagian compatibility ya, bisa dilihat ada yang bertuliskan compatibility di sini. Kalian diklik kiri. Kemudian di sini kalian bisa dilihat ada menu-menu. Nah, di sini kalian checklist. Di sini pilih checklist. Dan kalian yang ini juga kalian diklik saja. Change height yang ini. Diklik kiri. Lalu di checklist yang bagian ini. Dan ini kalian pilih yang application saja. Lalu klik OK. Teman-teman semuanya, jadi di sini kalian bisa tambahkan juga di bagian ini, kalian checklist saja ya. Saya sarankan di checklist saja. Tapi kalau saya tidak ya, tidak di checklist dikarenakan tidak memerlukan itu. Tapi kalau kalian nge-like dan yang lain-lain lebih disarankan untuk di checklist saja. Nah, klik OK ya. Kemudian teman-teman semuanya, untuk cara ke-10 ya, setting prioritikan untuk aplikasi BlueStack-nya ya. Kalian setting harus diprioritaskan ketika berjalan. Pertama kita buka dulu aplikasi memu player-nya ya, memu play-nya seperti ini. Kalau sudah berjalan teman-teman semuanya, kita akan masuk lagi ke Task Manager ya, ke Task Manager. Nah, ini sudah kita buka aplikasinya, sudah berjalan seperti ini ya. Kita minimize saja atau boleh kalian tinggalkan. Kita masuk ke Task Manager. Masuk ke Task Manager bisa caranya seperti ini juga ya, diklik kanan bagian taskbarnya lalu pilih yang Task Manager ya. Kemudian untuk ini kalian pilih yang bagian details ya. Jadi cara ini harus aplikasi memunya itu harus terbuka dulu, harus kita open dulu ya. Kemudian di bagian detail ini kalian tunggu beberapa saat. Kemudian cari aplikasi memu.exe seperti ini. Kalau sudah diklik kiri, kemudian klik kanan saja juga bisa langsung boleh. Kemudian di bagian set priority, pilih yang ini, above normal. Ya, diklik kiri. Ya. Lalu klik yang change priority. Ya. Kalau sudah seperti ini, kalian langsung aja di close.
kita masuk ke cara yang ke-11 ya teman-teman semuanya. Jadi kita harus men-setting. Ini berlaku bagi yang kita memiliki 2 grafik ya teman-teman semuanya. Jadi bagaimana memo player kita itu terbaca oleh PGA yang emang bisa untuk menjalankan aplikasi atau game-game yang berat. Cara men-settingnya seperti ini. Kalian masuk ke setting di Windows kalian. Lalu pilih di bagian sistem, diklik kiri ini sistem. Kemudian di bagian display kalian scroll ke bawah. Lalu kalian pilih yang graphic setting yang ini ya. Pilih yang graphic setting. Diklik kiri saja seperti ini. Kemudian kalian pilih yang ini ya. Pilih di browse nanti. Tetapi kalian harus tahu di mana letak dari folder instalan memo playernya ya. Untuk cara mengetahui di mana diletakkan dari folder instalannya, kalian pilih yang desktop untuk memo playernya. Kemudian pilih yang ini, klik kanan lalu pilih Open File Location. Kalau tidak ada, kalian pilih di bagian properti seperti ini. Lalu di sini ada bertuliskan Open File Location. Langsung saja kalian klik ini, nanti kita akan langsung ditunjukkan ke folder instalan dari memo playernya. Nah ini dia. Ya, jadi aplikasi memo play itu ada di sini. Ya, langsung ditunjukkan. Nah, untuk langsung nanti kita setting, kalian diklik dulu, kemudian di copy ya alamat yang ini ya, di copy saja, di close ya, ini di close, kemudian kembali lagi ke bagian setting ya, ke bagian setting, kemudian klik browse ya, klik browse. Klik yang ini di atas kalian seperti ini. Lalu klik paste. Ya, klik paste yang tadi kalian copy, klik paste seperti ini. Lalu enter atau klik yang ini. Nanti langsung ditunjukkan lagi ke folder instalan dari memo playernya. Seperti ini. Kemudian kita cari yang bagian memo.exe-nya yang ini ya. Ini. Ya, ukurannya itu memo itu berapa? Sekitar 4,3 MB-an lah. Ya, seperti ini. Kita pilih. Kita pilih yang ini, yang tadi, yang memo ini. Klik kiri, lalu klik add. Ya. Klik add, kemudian klik option, diklik option, lalu pilih ke high performance. Di sini ditulis ya grafiknya, ada Intel HD. Kalau untuk best perform berarti pilih yang AMD Radeon kalau untuk saya ini. Kalau kalian mungkin berbeda tergantung dari GPU laptop kalian. Ini kalau sudah dipilih high performance, lalu klik save. Ya, seperti ini. Dan untuk yang multi instannya, kalian boleh ditambahkan caranya seperti barusan. Dan aplikasinya yang multi instan juga berada di folder instalan yang sama. Ya, kalian tinggal tambahkan. Cara yang terakhir teman-teman semuanya. Tentunya kita harus men-setting aplikasi memo playernya dengan settingan sesuai spek laptop kita ya. Jadi jangan sampai kita paksakan settingan di memo play-nya itu high, tetapi di laptop kita misalkan terlalu jauh. Contohnya kita setting untuk yang memiliki RAM 8 GB ya. Nah, di sini teman-teman semuanya kalian bisa dilihat ini untuk mengupdate ya, jadi usahakan up to date untuk aplikasinya.
Jadi lanjutkan lagi. Jadi jangan sampai ketika kita memiliki RAM 1 GB tetapi kita setting di memonya itu dengan settingan yang untuk 8 GB. Nah, ini terlalu memaksakan ya, nanti lebih ini. Nah, tentu saja di bagian ini di sistem info virtualisasinya harus checklist hijau ya. Semuanya di sini harus checklist hijau. Di sini ada pemberitahuan mengenai hardware info dan yang lain-lain. Tapi di bagian sistem diagnosa di sini harus checklist hijau. Ya. Seperti ini teman-teman semuanya. Jadi untuk settingannya kalian ikuti saja langkah-langkahnya, masuk ke setting. Kemudian di bagian engine itu kalian sesuaikan ya. Saya sudah terapkan di layar kalian. Kalau 4 GB 1024 ya. Seperti ini. Kalian boleh manual juga seperti ini, otomatis maksud saja. Pilih CPU 2 kemudian RAM 2 GB ya. Atau customize ya seperti ini. Untuk CPU-nya berapa ya. Kalian cek ya CPU-nya itu core-nya itu berapa. Cara menceknya kalian masuk ke Task Manager lagi. Kemudian di bagian ini, di bagian Performs, bisa dilihat. Di sini ada bertuliskan core ya, core. Kalau saya berarti CPU-nya itu 2 core. Ya. 2 core. Kalian gak tahu ya punya kalian. Berarti saya tulis di sini 2 core saja, jangan 4 core, 5 core, nanti akan berat ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau untuk core-nya tergantung dari laptop atau komputer kalian. Kemudian RAM-nya juga kita cek. Ya, RAM-nya kita cek. Kalau saya memiliki 8 GB RAM. Ya. Kalau 8 GB RAM saya tuliskan di sini berarti 2 GB. Ya. 2 GB-an. Ya. Tulis untuk RAM-nya 2 GB berarti. Jadi di sini kalian sesuaikan saja. Ya, kalian sesuaikan. Ya, kalau saya sudah aja 4 GB RAM karena saya memiliki 8 GB RAM, jadi agar lebih meningkatkan kualitasnya saya pilih 4 GB RAM. Untuk render modenya kalian boleh OpenGL atau DirectX. Ya, kalau ini tidak perlu. Antara OpenGL dengan DirectX itu tergantung dari kecocokan ya. Kalian coba saja satu-satu. Ini di bagian display, kalian boleh displaynya versi tablet. Ya, jangan terlalu memaksakan juga untuk tampilannya. Kalian sesuaikan saja. Untuk FPS rate-nya 60 FPS saja sudah. Ya. Kemudian anti ini kalian di-on-kan saja. Nah, lalu di bagian disk itu tidak mengapa, di skip saja ya. Ini tidak terlalu berpengaruh untuk bagian ini disk, kemudian di bagian profil juga ya. Ini juga tidak berpengaruh ya, kalian tinggal diatur-atur saja. Untuk bagian network juga sama, tidak terlalu ada yang harus dirubah. Yang paling inti sih di bagian engine sama display ya teman-teman semuanya. Kalau ini juga tidak reference, ini juga tidak terlalu berpengaruh kalau kita setting. Ya, ini untuk bahasa saja bisa dilihat. Untuk shortcut juga kita skip. Lalu klik OK teman-teman semuanya kalau sudah di setting, kemudian klik restart. Ya. Klik restart. Pokoknya ikuti langkah-langkahnya dari awal ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau kita sudah setting, sesuaikan dengan spek komputer kita. Ya kalau misalkan masih berat, kemudian nge-lag dan yang lain-lain, kalian bisa coba emulator yang lain. Ya, karena kadang laptop atau komputer kita itu cocok-cocokan gitu ya. Kadang pakai emulator ini lancar, emulator yang lain tidak lancar. Ya. Dan juga teman-teman semuanya pastikan hardware kalian ya, spek kalian itu emang tidak terlalu kentang ya. Contohnya masa kita ingin menjalankan emulator MemoPlay ini dengan
RAM 500 MB misalkan, sedangkan minimumnya kita sudah tahu barusan tadi di awal. Itu kan terlalu jauh ya teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai kita paksakan juga, takutnya nanti hardware atau laptop kita juga terbebani dan mungkin mengalami kerusakan. Semoga tutorial ini bermanfaat teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.